Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Mari kita bersiap untuk mendengar suara gembala. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur tak terhingga kami naikkan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu menjaga, melindungi, memimpin, dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami rindu menerima renungan pagi. Mari Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu semakin berakar. Saya bacakan seluruh ayat dalam Kolose 2 ayat 7 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang kekasih, kedewasaan rohani terjadi ketika kita terus berakar dan tinggal di dalam firman-Nya. Untuk dapat berakar di dalam Dia, kita harus belajar firman dan merenungkannya setiap hari. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Nah saudara, seperti yang dikatakan Daud, mari kita harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Ada amin saudara? Oh haleluya. Sebaliknya, bila kita meremehkan firman, kerohanian kita tidak dapat berakar dan bertumbuh bagaikan tanaman yang kerdil atau bonsai yang tidak akan menghasilkan buah, lambat laun makin kering dan akhirnya akan mati. Saudaraku, orang Kristen yang tidak suka membaca dan merenungkan firman akan makin jauh dari Tuhan, dan kehidupannya pasti mengalami kekeringan. Sulit baginya mengharapkan rohaninya bertumbuh dan berakar serta berbuah di dalam Kristus. Iblis tidak senang bila kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dengan 1001 macam cara ia berusaha membisikkan suaranya agar kita terlena dan lebih menuruti keinginannya. Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-8. Nah saudaraku, mari kita belajar untuk tidak mendengarkan suara iblis dan lebih berkonsentrasi mendengarkan firman melalui pembacaan firman di dalam renungan-renungan atau khotbah para hamba Tuhan, khususnya lewat surga atau suara gembala yang setiap pagi saudara terima. Nah saudara, bila kita tidak mau mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, iblis akan terus menteror kita dan merampas damai sejahtera kita. Iblis bisa memakai orang-orang terdekat untuk mengintimidasi kita dengan berkata seperti, percuma lo kamu rajin ke gereja, buktinya sampai sekarang sakitmu tidak sembuh-sembuh, atau masalahmu malah bertambah banyak. Maka dari itu saudara, jangan biarkan iblis merajai pikiran-pikiran saudara. Nah, pencegahan dapat kita lakukan dengan mengerahkan diri kita dan menyerah kepada Roh Kudus secara sungguh-sungguh. Fokus memandang kepada Tuhan Yesus, semakin giat merenungkan firman dan berdoa, maka rohnya niscaya semakin memenuhi kita, membimbing kita, dan menjadi kepada kita guru yang agung yang selalu memberikan penjelasan kepada kita tentang arti kehidupan yang sebagai rahasia yang kita tidak ketahui, tetapi akan dibukakan oleh Roh Kudus. Saya akan tutup dengan kalimat ini.
Merenungkan dan melakukan firman membuat kita berakar kuat di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami mencintai firman Tuhan dan merenungkan setiap kali, baik pada setiap pagi di mana hamba-Mu telah mengirimkan sorga, yaitu suara gembala, kami mau merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Lebih daripada itu, secara pribadi kami banyak membaca firman dan merenungkannya pagi, siang, dan malam, serta melakukannya dengan iman. Karena firman itu membuat iman kami bertumbuh dan hidup kami semakin dewasa, berakar dalam di dalam Tuhan, dan dibangun di atas apa yang telah Engkau nyatakan, sehingga kami menjadi orang Kristen yang kuat, yang teguh, yang tetap berdiri dengan gigih walaupun kami ditimpa oleh badai sakal yang begitu kuat, tetapi kami tidak akan ambruk, jatuh tergeletak, tetapi kami tetap berdiri dengan teguhnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami. Mari Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan sertai kami. Usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikanlah berkat-Mu sehingga mencukupi apa yang tidak pernah kami pikir, kami duga, itulah yang Tuhan akan karuniakan kepada kami. Anak-anak kami semuanya jaga, lindungi, pelihara, dan pimpin berkati mereka semuanya. Yang sakit ulurkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, dan demi bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkanlah mereka semuanya. Yang di dalam pencobaan Tuhan buka jalan supaya mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami sudah panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.